Di minggu keempat ini, kita belajar mengenai pesan verbal dari De Vito. Pesan verbal adalah pesan yang disampaikan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Pesan verbal memiliki peran penting karena menjadi alat utama manusia untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan gagasan. Materinya adalah gambaran umum tentang bahasa, kekuatan kata, kegunaan bahasa, cara meningkatkan penggunaan bahasa, bahasa yang termediasi. Targetnya, mahasiswa mampu menerapkan cara berbahasa yang efektif berdasarkan pemilihan kata-kata yang sesuai sehingga dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dalam berkomunikasi. Komunikasi verbal menurut De Vito adalah pesan yang disampaikan melalui kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Pesan verbal memiliki peran penting karena menjadi alat utama manusia untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan gagasan. Ada 4 prinsip pesan verbal menurut De Vito yaitu deceive, menipu, misleading. Bahasa bisa digunakan untuk menyembunyikan kebenaran atau menipu orang lain. Contoh, menggunakan eufemisme. PHK diganti, perampingan perusahaan, supaya terdengar lebih halus. Bahasa bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga bisa menyamarkan. 2. Confirm, mengonfirmasi, menvalidasi. Mengakui keberadaan, perasaan, atau ide orang lain. Misalnya, aku mengerti perasaanmu, itu wajar sekali. Bahasa yang konfirmatif membuat lawan bicara merasa dihargai dan diakui. 3. Asertif, tegas tapi tidak agresif. Bahasa memungkinkan kita mengekspresikan pikiran, kebutuhan, dan perasaan dengan jelas tanpa merendahkan orang lain. Contoh, saya merasa keberatan kalau rapat diundur lagi, karena saya punya agenda lain. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara menyampaikan kepentingan diri dan menghargai orang lain. 4. Kultural, budaya, konteks budaya. Bahasa tidak bisa dipisahkan dari budaya. Cara orang berbicara, simbol yang dipakai, bahkan makna kata dipengaruhi oleh norma budaya. Contoh, Indonesia ada sapaan hormat, bapak, ibu, yang tidak ada padanan tepat di bahasa Inggris. Bahasa mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai budaya. Poin-poin penting komunikasi verbal. 1. Simbolik kata-kata adalah simbol yang mewakili objek, ide, atau perasaan, bukan realitas itu sendiri. 2. Arbitrer hubungan antara kata dengan makna bersifat kesepakatan, konvensi sosial. 3. Bermakna setiap kata membawa makna denotatif, arti sebenarnya, dan konotatif, arti tambahan, emosional, atau budaya. 4. Kontekstual makna pesan verbal tergantung pada konteks situasi, budaya, dan hubungan antar komunikator. 5. Dapat menciptakan realitas bahasa tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga dapat membentuk cara orang memandang dunia. 6. Bersifat kuat tetapi terbatas pesan verbal efektif untuk menyampaikan ide dan informasi, tapi tidak selalu mampu menyalurkan nuansa emosi seutuhnya tanpa bantuan pesan nonverbal. Contoh pesan verbal mahasiswa meminta izin ke dosennya karena tidak bisa hadir di kelas. Mahasiswa, selamat pagi, Bu. Mohon izin, hari ini saya tidak bisa hadir kuliah karena sedang sakit. Dosen, baik, terima kasih sudah memberitahu. Semoga cepat sembuh. Penjelasan berdasarkan De Vito. Simbolik, kata, sakit, mewakili kondisi tubuh yang tidak sehat. Arbitrer, kata, izin, dipahami karena adanya kesepakatan sosial bahwa itu berarti meminta persetujuan. Makna denotatif dan konotatif, semoga cepat sembuh, secara denotatif berarti harapan kesembuhan, konotatifnya mengandung rasa empati dan kepedulian. Kontekstual, makna pesan dipengaruhi konteks hubungan mahasiswa dan dosen. Menciptakan realitas, bahasa menciptakan realitas bahwa izin itu sah dan diakui setelah dosen merespons. Bersifat kuat tapi terbatas. Terjadi pengertian antara dosen dan mahasiswa tapi terbatas kalau tidak ada gerak tubuh atau bahasa nonverbal, misal mahasiswa terlihat lemas. Contoh pesan verbal yang gagal. Ani,
Kita ketemu di depan toko buku nanti sore ya. BK. Oke, siap. Kegagalan komunikasi. Simbolik dan arbitrer. Kata toko buku bisa merujuk pada toko buku yang berbeda karena di sekitar kampus ada lebih dari satu toko buku. Arbitrer, bertemu dipahami karena adanya kesepakatan akan datang ke toko buku tersebut. Makna, oke siap berarti setuju untuk bertemu di toko buku tersebut. Kontekstual, tanpa konteks tambahan, nama toko, lokasi detail, pesan jadi ambigu. Realitas yang tercipta, masing-masing datang ke toko buku yang berbeda sehingga gagal bertemu. De Vito, pesan verbal bisa gagal jika simbol, kata, tidak dimaknai sama oleh komunikator dan komunikan. Tips 1. Gunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Hindari kata yang ambigu. Contoh, bukan hanya toko buku, tapi toko buku Gramedia depan kampus. 2. Periksa pemahaman, check understanding. Mintalah umpan balik untuk memastikan pesan diterima sesuai maksud. Contoh, kita ketemu di Gramedia depan kampus jam 4 sore. Setuju? 3. Gunakan bahasa sederhana. Hindari istilah teknis atau kata-kata sulit jika lawan bicara tidak familiar. 4. Sertakan pesan nonverbal sebagai pendukung. Pesan verbal akan efektif kalau jelas, spesifik, sesuai konteks, dan dicek pemahamannya agar tidak terjadi miscommunication. Prinsip penggunaan bahasa verbal. 1. Keterbukaan, openness. Gunakan bahasa yang terbuka, tidak menutup diri dari gagasan atau informasi baru. 2. Empati, Gunakan kata-kata yang menunjukkan pemahaman terhadap perasaan dan pikiran orang lain. 3. Kepositifan, positiveness. Pilih bahasa yang positif, mendukung, dan membangun suasana komunikasi yang baik. 4. Keterbatasan, limitations. Sadar bahwa bahasa memiliki keterbatasan. Tidak semua pengalaman bisa diungkapkan sempurna dengan kata-kata. 5. Kesesuaian, appropriateness. Sesuaikan bahasa dengan konteks, lawan bicara, dan situasi komunikasi. 6. Keefektifan, effectiveness. Gunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami agar pesan tidak menimbulkan salah tafsir. Fungsi pesan verbal, menyampaikan informasi, memberitahu, menjelaskan, mendeskripsikan, mengatur interaksi, membuka, menjaga, atau menutup percakapan. Mengekspresikan perasaan, menunjukkan emosi, sikap, pendapat, membangun hubungan, menciptakan kedekatan, solidaritas, atau menjaga jarak, mempengaruhi orang lain, meyakinkan, memotivasi, atau bahkan memanipulasi. Prinsip penting. 1. Makna ada pada orang, bukan kata. Kata yang sama bisa ditafsir berbeda oleh tiap individu. 2. Bahasa dapat menyinggung atau membangun. Pilihan kata bisa memperkuat hubungan atau merusaknya. 3. Penggunaan bahasa harus etis. Hindari diskriminasi, manipulasi, atau bahasa yang menindas. 4. Pesan verbal efektif jika jelas, sopan, akurat, dan sesuai konteks. Pesan verbal bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan alat yang kuat untuk membentuk realitas, membangun makna, dan mengelola hubungan interpersonal. Referensi dari buku De Vito, Communication, 2016-14, Pearson, New York. Bab 7, halaman 139-161. Terima kasih. Semoga mengerti dan bisa menerapkan pesan verbal dengan baik dalam komunikasi interpersonal sehari-hari.